Mengawali informasi pertama pemirsa, Lembaga Survei Politika Research and Consulting atau PRC baru saja merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas masing-masing paslon yang maju dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember mendatang. Dalam rilis tersebut, petahana sudah mulai tersaing. Akan tetapi masih ada 26% responden yang merahasiakan pilihannya, sehingga kelompok ini akan sangat menentukan siapa pemenang Pilkada Jember 2020. Sampai dengan dalam konferensi hasil survei yang dilakukan oleh PRC, paslon 1 Faidafian masih unggul di angka 31,8%. Namun paslon 2 Hendy Firjaun sudah nyaris menyaingi petahana dengan elektabilitas mencapai 30,4%. Kemudian disusul paslon 3 yaitu sebanyak 11,4%. Manajer program PRC Arif Priyo menyampaikan bahwa hasil survei sudah sesuai dengan prediksi, di mana petahana selalu unggul karena basis massa yang sudah lama terbentuk. Namun paslon lain yaitu 2 dan 3 tidak bisa diremehkan di detik terakhir, karena dalam hasil survei ini masih ada 26% responden yang menjawab tidak tahu ataupun masih merahasiakan pilihannya. Kelompok inilah yang nantinya paling menentukan siapa pemenang Pilkada Jember 2020. Ia menambahkan tidak bisa dipungkiri jika paslon 2 saat ini menjadi pesaing terkuat petahana karena hanya terpaut 1% saja. Tidak ada satu lembaga survei yang berani melakukan rilis hasil survei Jember. Padahal Jember adalah kabupaten dengan penduduk terbesar, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Artinya atensi publik terhadap Jember itu cukup signifikan. Apalagi dengan banyaknya dinamika politik di akhir tahun ini, ya mulai pertama kali incumbent atau petahana menjabat, kemudian sampai detik ini dinamika politiknya sungguh luar biasa, menyita perhatian dari banyak kalangan, baik itu lokal, regional, bahkan nasional. Seperti yang kita dapati beberapa bulan yang lalu, Jember menjadi headline di semua media nasional. Itu yang kemudian membuat kita harus survei. Selain memang PRC juga dulunya home base-nya di Jember. Ada semacam tanggung jawab moral kami sebagai lembaga riset untuk memberikan sajian data kepada publik Jember. Itu yang ingin kami berikan kepada masyarakat Jember. Hasilnya sejauh tadi gimana? Ya, tentu ini satu pukulan telak ya buat petahana yang punya infrastruktur politik selama 5 tahun. Kemudian saat kami melakukan survei menjelang pilkada, rupanya ada salah satu penantang yang bisa menyaingi secara ketat. Ya kan? Artinya kalau melihat peta elektoral yang tadi kita sajikan, ini tentu akan ada peluang besar bahwa Jember akan dipimpin oleh orang baru. Asalkan tadi seperti syarat-syarat yang disampaikan oleh manajer program, siapa yang mampu memobilisir, membuat isu strategis di hari akhir, itu yang akan memenangkan pertarungan. Sejauh ini permainan isu atau katakanlah wacana-wacana isu di antara pemilih, kalau analisis dari PRC bagaimana? Pertama saya mau bilang begini, dulu pernah kami juga mengkritik beberapa kandidat, ya kan? Kenapa tidak ada kandidat yang berani menjadi antitesa dari petahana? Pola pertarungan petahana dalam pilkada itu sama saja, di mana saja. Siapapun penantangnya pasti harus mengkritik petahana, ya kan? Tidak mungkin akan berkawan dengan petahana. Semua seperti itu, tesis dan antitesisnya petahana. Nah, mesin dari penantang sebenarnya itu belum cukup panas di beberapa bulan sebelumnya, baru panas di akhir-akhir ini. Itu pun dibantu dengan dinamika politik yang terjadi baik di DPRD, kemudian ada kebijakan nasional yang meminta dikembalikan STOK dan lain-lain. Tentu itu satu handicap yang harus dimainkan, dikapitalisasi oleh kandidat, dan itu justru menguntungkan penantang. Begitu. Pak, seberapa jauh Pak pengaruh pandemi Ya tentu ada efeknya ya. Seberapa jauh tadi kita sudah lihat bahwa masyarakat ketika ditanyakan atau responden ketika ditanyakan apakah mereka akan hadir memilih ke TPS, iya. Tetapi tentu itu suatu ekspresi sebagai warga negara yang baik ya dalam menentukan pemimpinnya. Cuman kendala teknis di lapangan hari H itu yang harus kita perhitungkan. Tahun 2015 92% menyatakan akan datang, nyatanya cuma 52% yang datang.
konteks pandemi ini tentu akan memperparah. Itu tadi kami katakan, PRSI katakan, siapa yang bisa memobilisir massa dan membuat isu strategis di hari akhir itu akan memenangkan Dengan pertandingan. kata lain, partisipasi politik menentukan kemenangan. Jelas sekali, jelas. Outstanding kami mengatakan bahwa partisipasi politik yang tinggi itu yang akan menentukan kemenangan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.